Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM 241404000004. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan bahasa menurut para ahli. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan, atau informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Oke teman-teman, di sini ada perkembangan bahasa menurut Piaget. Perkembangan bahasa pada anak menurut Piaget merupakan cerminan dari proses internalisasi skema-skema kognitif yang berbentuk melalui adaptasi dengan lingkungan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk mengorganisasi pengalaman dan membangun pemahaman koheren tentang dunia. Teman-teman, selanjutnya di sini ada tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada tahap sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, ada tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yaitu dari 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, ada tahap operasional formal yaitu dari 11 tahun ke atas. Oke teman-teman, di sini selanjutnya ada perkembangan bahasa menurut Vygotsky, yaitu tidak lepas dari pandangan filsafat yang dianutnya. Yang pertama, bahwa bahasa menekankan pada pendekatan alketik. Yang kedua, bahwa Vygotsky menggambarkan hubungan bahasa bukan pada unit-unit gramatikal. Nah, yang ketiga, bahwa bahasa mempunyai peran dalam menyampaikan kebenaran. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya ada perkembangan bahasa menurut Chomsky. Dia seorang filsuf bahasa yang berpengaruh. Dia mengajukan hipotesis revolusioner bahwa kemampuan berbahasa manusia bukanlah semata-mata hasil dari imitasi dan pembelajaran lingkungan, melainkan didorong oleh adanya mekanisme biologis bawaan yang unik. Selanjutnya ada apa lagi sih? Oke, selanjutnya di sini ada prinsip teoris Chomsky. Yang pertama ada language acquisition device atau LID. Yang kedua ada tata bahasa universal. Yang ketiga kemampuan inherent atau nativisme. Yang keempat ada perkembangan cepat bahasa pada anak. Yang kelima ada kritik terhadap teori behaviorisme. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya ada gangguan dan hambatan perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 13 tahun. Yang pertama itu ada kurangnya interaksi antar dua arah dengan orang tua maupun sekitar. Yang kedua, ada meningkatnya penggunaan gadget oleh anak. Yang ketiga, itu ada memperkenalkan bahasa asing terlalu dini terhadap anak. Lalu gimana caranya untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 13 tahun? Oke, yang pertama, bisa ajak anak membaca. Yang kedua, mencari kosakata baru. Yang ketiga, sabar mendengarkan anak berbicara. Dan yang keempat, terus latih anak dalam berbahasa. Oh iya teman-teman, di sini tuh ada cara mengatasi anak terlambat bicara atau speech delay, yang itu ada teknik stimulus. Yang kedua ada teknik bermain interaktif. Apa sih itu teknik stimulus? Yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan rangsangan atau dorongan yang dapat memicu respons atau reaksi dari individu baik secara fisik maupun mental. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan stimulus visual, yaitu ada gambar, warna, atau objek yang dapat dilihat oleh anak. Yang kedua ada stimulus pendengaran dari suara atau musik yang didengar. Yang ketiga stimulus taktil, yaitu sentuhan atau bahan yang dapat dirasakan oleh anak melalui indera peraba. Yang keempat stimulus verbal, itu seperti kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh pengajar untuk merangsang pemikiran atau respon dari anak. Lalu apa sih teknik bermain interaktif? Yaitu pendekatan yang menggabungkan aktivitas bermain dengan interaksi aktif antara peserta didik dan lingkungan sekitar, termasuk dengan teman sebaya atau dengan pengajar. Nah, teknik ini tuh punya tujuan, yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kreatif, dan mendalami melalui pengalaman langsung. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan permainan edukatif, yaitu permainan yang mengandung unsur pendidikan,
Misalnya seperti pelajaran teka-teki, permainan peran, atau aktivitas yang mengajak anak-anak untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini tuh perbedaannya teknik stimulus itu lebih fokus sama memberikan rangsangan untuk meningkatkan respons ke peserta didik. Terus juga kalau misalnya teknik bermain interaktif itu fokusnya pada pembelajaran yang dilakukan dengan cara bermain dan berinteraksi langsung, baik dengan pengajar ataupun dengan teman-teman sebayanya. Nah, sebenarnya tuh kedua teknik ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun dengan pendekatan yang berbeda ya teman-teman. Stimulus lebih pada rangsangan awal yang memicu respons, sementara bermain interaktif itu mengutamakan keterlibatan dan kolaborasi dalam pembelajaran. Jadi, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, kesimpulannya itu perkembangan bahasa pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aspek bawaan, kognitif, sosial, dan lingkungan. Nah, secara keseluruhan, semua teori menunjukkan bahwa bahasa dapat berkembang melalui hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Dengan demikian, berbagai elemen sangat penting untuk mendukung proses perkembangan bahasa yang efektif pada anak agar tidak terjadi keterlambatan berbicara atau speech delay. Maaf jika ada kesalahan kata atau materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.